Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengenang kejayaan di masa lalunya. Namanya adalah Dongju. Dulu dia atlet tinju yang membanggakan negaranya karena mendapatkan emas tingkat dunia. Namun, seperti atlet umumnya, saat ini semua orang melupakannya. Bahkan dia sekarang jatuh miskin dan kekurangan uang. Karena itulah, dia sekarang menjadi polisi yang masuk lewat jalur khusus atlet. 성화가 꺼지면 영혼이 잊혀진다. 뜨겁던 그날의 기억과 함께. Di tempat lain ada Mansik, seorang polisi senior berpangkat rendah yang juga masuk lewat jalur atlet cabang olahraga judo. Dia ditugaskan di kepolisian kota Insung. Hari itu dia terlambat masuk ke kantor dan harus dimarahi oleh pimpinan kepolisian Insung, yaitu Pak Cho. Saat istirahat, Mansik ditemui oleh teman polisinya Pak Kim. Pak Kim menawarkan Mansik untuk mengurusi kasus baru, yaitu menangkap ketua gangster yang inisial namanya adalah Kelinci Emas. Dan jika Mansik berhasil menangkap Kelinci Emas ini, dia akan naik jabatan. Mansik setuju, tapi Pak Kim menambahkan kalau Mansik akan dititipi seorang junior untuk mengajarinya, yaitu Dongju. Mendengar itu Mansik keberatan karena dia tahu Dongju adalah seseorang yang bodoh dan terlalu naif dan pasti itu akan memberatkannya. Namun dia tak punya pilihan lain karena dia juga ingin untuk naik jabatan. 야, 우리도 애 하나 맡아. Ternyata Dongju baru dimutasi dari ibu kota ditempatkan ke daerah terpencil tempat Pak Mansik bekerja. Alasannya karena dia menghajar teman polisinya yang ketahuan korupsi. Dongju memang orang yang terlalu idealis. Karena itulah sampai sekarang dia juga berpangkat rendah di kepolisian. Di tempat lain, Dongju yang terlihat sangat membutuhkan uang, dia sampai harus menggadaikan medali emas yang sudah dia dapatkan. 이거 진짜예요? 이름이 무엇이라고? 윤동주 2018년 쌍파울루 복싱 미들급 금메달. Keesokan harinya, Dongju memulai misinya dengan Mansik untuk memburu kelinci emas. Beberapa saat kemudian, persembunyian kelinci emas ditemukan. Semua polisi pun langsung mengejarnya. Tak disangka kebetulan Dongju berhasil menghadangnya. Tapi mungkin karena perkelahiannya tempo hari dengan rekannya, Dongju masih kelelahan dan dia pun dikalahkan oleh kelinci emas. Hari itu kelinci emas berhasil kabur. Lalu beralih ke Jehong, seorang polisi yang juga masuk lewat jalur atlet. Dia berpangkat rendah juga, ditempatkan menjadi polisi lalu lintas dan memakai pakaian badut. Meskipun begitu, dia pantang menyerah dan selalu belajar untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat. Setibanya di kantor, Dongju dimarahi oleh senior dan juga teman-teman polisi lainnya karena kebodohannya yang telah membiarkan kelinci emas itu pergi. Mereka tak menyangka kalau atlet tinju seperti Dongju itu bisa dengan mudah dikalahkan. Lalu, Jehong bertemu Dongju. Mereka berdua ternyata saling kenal. Jehong baru tahu kalau Dongju itu dimutasi ke daerah yang sama dengan dirinya. 우리 애들 건데 이거라도 붙여. 여기 떨어지려고 그런다. 고마워요 형. 하지 말고 임마 이게 뭐야. 오케이. Lalu beralih ke polisi cantik bernama Hana. Dia juga masuk polisi lewat jalur atlet, cabang olahraga menembak. Dia adalah orang yang cekatan dan juga sangat berambisi dalam pekerjaannya. Tak heran kalau dia mendapatkan pangkat yang cukup tinggi di kepolisian. Tapi karena itulah, teman-temannya di kantor tidak menyukai Hana karena mereka iri. Mereka bahkan bilang kalau Hana bisa mendapatkan pangkat seperti ini hanya bermodalkan kecantikannya saja. 그러니까 차라리 연예인을 하지. 사경 요정이 왜 경찰이 됐을까? 원래 꿈이 경찰이셨대잖아. 근데 좀 살찐 것 같아. Malam harinya, Dongju bersiap pulang. Namun setibanya di pintu keluar kantor, tiba-tiba dia tertegun, terhenti sejenak. Wajahnya sumringah karena dia tak menyangka kalau dia bisa melihat lagi wanita yang dicintainya dulu. Wanita itu adalah Hana. Dongju pun langsung mengejar Hana yang berjalan untuk pulang dengan memanggilnya dengan panggilan kesayangan, yaitu Bak Pao.
Mereka pun mulai berbicara, tapi entah mengapa hanya Dongju sendiri yang terlihat antusias. Hana cuek, bahkan berusaha terus menghindarinya. Dongju mulai berbasa-basi dengan bertanya bagaimana kabarnya Hana. Sudah 3 tahun mereka tidak pernah bertemu. Karena sudah muak dengan semua tingkah laku Dongju, Hana pun bertanya apakah sekarang Dongju masih menyukainya. Tanpa ragu, Dongju menjawab iya. Mendengar itu, Hana meminta Dongju supaya tak so akrab lagi dengannya karena mereka sekarang rekan satu kantor. Hana tak ingin gosip di antara mereka berdua menyebar ke semua teman-temannya. Tapi Dongju tak menyerah begitu saja dan tetap terus mencoba untuk mendekati Hana. 하지 말라고. 호빵? Sampai tiba-tiba ada seorang pria tampan yang keluar dari mobil mewah dan meminta Hana untuk ikut dengannya. Tapi Hana bilang tidak bisa karena dia harus pulang. Pria itu adalah Jong-yun dan Dongju tahu kalau dia adalah mantannya Hana. Hal itu membuatnya sadar diri karena dia tak mungkin bisa mengalahkan Dong-yun dan membuatnya berhenti untuk mengejar Hana. 너 아직도 나 좋아해? 내가 말했지. 나 좋아하지 말라고. 네가 내 매력에 푹 빠져서 날 좋아하게 될지? 그럼 안 돼? 응. 안 돼. 관심 없거든. 그리고 친한 척 하지 말라고. 계급은 너보다 높거든. Aku sadar siapa diriku, namun bila ada sedikit ruang hati untuk ku singgahi. Kemudian Dongju pergi ke rumah ibunya untuk menjenguknya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Ibunya bertanya kenapa Dongju jauh-jauh dari ibu kota pulang ke rumahnya. Ibunya belum tahu kalau Dongju sudah dipindahkan di wilayah itu. Ibunya juga cerita kalau adik Dongju sekarang mendapat pekerjaan. Semua itu berkat bantuan pelatih tinju dulunya Dongju, yaitu Pak Oh. Mendengar itu Dongju menjadi khawatir karena ternyata dia dengan pelatihnya dulu mempunyai masalah. Dan Dongju pikir kalau Pak Oh adalah seseorang yang jahat. Dia takut terjadi apa-apa pada adiknya. 에이, 오늘은 그만. 저 이제 가보려고요. 또 올게요, 어머니. 그래. Sebelum tidur, karena pertemuan tadi membuat Dongju masih kepikiran akan Hana. Dia pun melihat stiker yang ada di HP-nya, di mana stiker itu adalah pemberiannya Hana, membuatnya mengenang masa lalu. Di masa itu, Dongju sedang mengikuti perlombaan nasional dan itu adalah kesempatan terakhirnya untuk memperoleh medali emas. Dia sangat ketakutan, dia sangat ragu, dia tak yakin kalau bisa memenangkan perlombaan tersebut. Di tengah-tengah keraguan itu, Hana tiba-tiba datang dan menempelkan stiker tersebut di pipinya. Dan tindakan itulah yang cukup untuk membuat Dongju kembali semangat lagi dan yakin kalau dia pasti akan memenangkan pertandingan tersebut. Keesokan harinya, Dongju dan Mansik sudah siap untuk menghadap komisi disipliner polisi yaitu Provos karena kegagalan mereka berdua menangkap kelinci emas kemarin. Tapi tiba-tiba terdengar beberapa poluan yang ingin meminta tanda tangan. Dongju yang kepedean mengira kalau itu adalah fansnya karena dia adalah atlet nasional. Tapi ternyata poluan-poluan itu bukan penggemarnya Dongju, melainkan pria yang ada di belakangnya Dongju. Pria itu adalah Dongyun, mantannya Hana. Selain dia tampan dan juga atlet nasional, pangkatnya di kepolisian juga tinggi. Dan ternyata dia adalah provos yang akan mengevaluasi Dongju dan juga Mansik hari ini. Saat makan siang, Dongju melihat Hana dan berniat untuk menyapanya. Tapi tiba-tiba Jonghyun menyapa Hana duluan yang membuat Dongju langsung sadar diri dan mengurungkan niatnya. Lalu tiba-tiba Pak Go membuat keributan dengan Jonghyun dengan menjatuhkan makanannya. Alasan Pak Go marah dengan Jonghyun karena Jonghyun sebagai provos telah membuat anak-anak buahnya Pak Go itu tak bisa naik jabatan. Tapi Jonghyun menjawab itu semua adalah salah anak buah Pak Go karena mereka telah korupsi dan Jonghyun hanya melakukan tugasnya saja. Ternyata meski terlihat sombong, Jonghyun adalah seorang polisi yang idealis. Dia tak mau disuap dan selalu menegakkan keadilan. 네가 쓴 보고서 때문에 우리 팀은 2명이나 직위해야 됐어. 쟤는 너 때문에 진급도 막혔어. 만족하냐?
그렇게 잘 아시는 분께서 뇌물을 받습니까? 그게 오히려 동료들 욕먹이는 짓 아닙니까? Lalu Dongju dan Pak Mansik ditugaskan untuk mengintai kelinci emas di suatu tempat. Beberapa saat kemudian Pak Mansik didatangi oleh Pak Kim memintanya untuk ikut dengannya karena dipanggil oleh atasan. Karena hal itulah Dongju harus bertugas sendirian. Sampai malam hari Pak Mansik tak kunjung datang juga, tetapi Dongju tetap sabar untuk menunggunya. Lalu tiba-tiba saat Dongju keluar dari mobil, dia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil liar. Dongju berusaha untuk mengejar pelakunya, tetapi karena kebodohannya, bukannya dia berhasil untuk menangkap pelakunya, malah mobilnya Pak Mansik yang ditinggalkan oleh Dongju itu dicuri oleh pelaku tersebut. Yang lebih mengejutkan di dekat sana, setelahnya Dongju menemukan mayat dan pasti pelakunya adalah pengemudi mobil tadi. Pak Mansik pun langsung menyusul Dongju ke rumah sakit. Ternyata mayat yang ditemukan itu adalah pejabat bea cukai. Setelah Dongju pulang, Pak Mansik merasa ada yang aneh dan dia baru sadar kalau ternyata mobilnya itu dibiarkan dicuri oleh Dongju. 차는 어디 있는데? 차 주차장에 있겠죠. 차키 줘봐. 차키 어디 있어? 차 안에 있겠죠? 내 차 안 보여. 저기 어디 있지 않을까 싶은데. 미안해요. 야 동주야 내 차 어디 있어? Keesokan malamnya, Dongju menghadiri acara yang diadakan oleh Kementerian Olahraga. Di sana juga hadir mantan-mantan atlet nasional, termasuk Hana dan juga Jongyun. Ternyata pelatih tinju Dongju dulu yaitu Pak Oh adalah salah satu pejabat petinggi di komite olahraga. Dia pun menjadi tamu undangan istimewa di sana dan semua orang terlihat menghormati Pak Oh. Tetapi itu tak berlaku bagi Dongju, dia sangat membenci Pak Oh. Bahkan di sana mereka berdua akhirnya berdebat lagi. Pak Oh menghina Dongju. Setelah sekian lama, Dongju tak berubah sama sekali. Jabatannya masih rendah di kepolisian, dia masih miskin, dan pakaian yang digunakannya sekarang sama sekali tak layak. Dongju pun langsung bertanya, kemana adiknya? Karena selama 2 minggu ini adiknya tak pernah pulang. Tetapi di sana Pak Oh lagi-lagi menghina kalau adik Dongju itu hanyalah seorang pecandu narkoboy. 아이 약쟁이 새끼. 어서 약 처먹고 또 이게 자빠져 있나 보지 뭐. 말 그따위로 하지 마라. 경일이 어딨어? Lalu diceritakan alasan kenapa Dongju sangat membenci Pak Oh. Jadi dulu Pak Oh sebagai manajer dan juga pelatihnya ingin Dongju untuk terjun ke dunia MMA. Tetapi Dongju tak mau karena dia ingin fokus di dunia tinju dan mendapatkan emas untuk Korea. Pak Oh terus memaksanya. Alasan Pak Oh tentu jelas, karena dengan Dongju masuk ke MMA dia juga mendapatkan uang yang banyak. Tapi karena Dongju terus keras kepala dan tak mau menandatangani kontrak MMA-nya, Pak Oh pun melakukan sesuatu yang sangat kotor. Pak Oh sengaja memberikan obat pereda nyeri di mana obat tersebut bisa masuk ke dalam kategori doping. Ketika mengonsumsi obat tersebut, Dongju tak mengetahuinya. Namun setelah Dongju berhasil memenangkan perlombaan dan mendapatkan emas pertamanya, tiba-tiba viral berita kalau Dongju telah menggunakan doping. Untungnya emas yang didapat Dongju tidak dicabut, tapi yang menjadi masalah, rumor doping tersebut membuat semua masyarakat meragukan kemampuan dari Dongju. Dan karena hal itulah Dongju sangat membenci Pak Oh, karena dia tahu kalau Pak Oh lah yang telah menjebak dirinya. Karena sudah tak kuat menahan emosinya, Dongju pun langsung keluar dari acara itu. 약 처먹고 딴 그 메달이 넌 자랑스럽구나. 야. 나한텐 그깟 돈보다 중요하거든. 이게. Hana yang melihat Dongju keluar dari acara itu langsung berlari mengejar menyusulnya. Melampiaskan emosinya, Dongju memukul-mukul balon di luar. Hana pun datang dan langsung memarahi Dongju. Jika Dongju ingin membuktikan kalau Pak Oh salah, caranya bukan seperti ini. Dongju harus membuktikan kalau Dongju sekarang sudah berubah. Caranya adalah dengan sukses di kepolisian dengan mendapat pangkat yang tinggi. Perkataan itu menyadarkan Dongju dan membuatnya semangat. Karena hal itulah keesokan harinya dia langsung berjuang keras dan berambisi untuk menyelesaikan kasus-kasus supaya dia bisa mendapatkan pangkat yang tinggi di kepolisian. Dongju pun mulai memikirkan semuanya dan dia baru tersadar kalau ada hubungan antara pelaku yang membunuh pejabat bea cukai dan menabraknya dengan kelinci emas.
Hal itu karena dia teringat kalau mobil yang menabraknya kemarin itu pernah dia lihat, tetapi buktinya itu ada di berkas kelinci emas yang sekarang dipegang oleh Pak Di. Karena hal itulah Dongju diam-diam harus mencuri berkas tersebut dari mejanya Pak Di. Kebetulan Pak Mancik melihat Dongju sedang mencuri berkas itu dan langsung memarahinya. Tetapi Dongju langsung menjelaskan kalau ada hubungannya antara mobil yang menabraknya kemarin dengan kelinci emas. Dan itu membuat Pak Mancik langsung ikut membantu Dongju juga. 왜 이러는 거야? 뭐라는 거예요? 잘 보라니까요 여기. 이걸 그놈이 타고 뺑소니 치고 내 엉덩이를 이렇게까지 만들었다니까요? 알았어. Sementara itu, Hana ditugaskan untuk mengamankan barang-barang pejabat bea cukai yang dibunuh kemarin. Kemudian setelah Dongju mencari semuanya dan meminta rekan-rekannya untuk mencari mobil yang dia tuju, malam harinya Dongju akhirnya diberitahu di mana lokasi mobil tersebut berada, dan tanpa pikir panjang Dongju langsung pergi ke tempat tersebut. Dongju juga menelpon Pak Mancik dan memberitahu kalau dia sudah mendapatkan lokasinya. Tetapi Pak Mancik yang menganggap kalau Dongju adalah orang yang bodoh, dia tak percaya dan mengabaikan informasi dari Dongju itu. 제보전화가 왔는데 그놈 안다고 만나자고 하네요. 기현동 28번째. 아이 저 쓸데없는 소리 하지 말고 너 혹시 내 오토바이 어디? 여보세요? 뭔 소리야? 너 혹시 내 오토바이 가져갔냐? 너 자식이 뭐 누구 보고 오라가라 야내 끊었어. Sampai beberapa saat kemudian, Pak Mancik ditelepon oleh suatu informan yang memberikannya informasi kalau kelinci emas sekarang berada di suatu tempat, dan tempat itu ternyata adalah lokasi yang diberitahu oleh Dongju. Informan itu juga memberitahu Pak Mancik kalau di tempat itu akan banyak orang sekali. Karena hal itulah Pak Mancik harus berhati-hati. Mendengar itu Pak Mancik langsung panik karena dia takut kalau Dongju akan dihabisi di sana. Dia langsung mencari semua teman-teman polisi yang masih ada di kantor sekarang untuk menolongnya membantu Dongju. Sialnya semua orang di kantor sudah pulang, hanya tersisa Pak Di dan juga anak-anak buahnya. Karena hal itulah Pak Mancik pun langsung meminta tolong kepada Pak Di untuk menolongnya. Tetapi Pak Di yang orangnya suka membuli dan juga dia menganggap Pak Mancik hanya berpangkat rendah, dia tidak menghiraukannya, bahkan mengajaknya bertanding judo, dan Pak Mancik jika menang dia baru akan menolongnya. Di rumahnya, Jongjun mulai curiga kalau ada persekongkolan jahat antara kelinci emas dan juga pihak kepolisian. Karena itulah dia langsung menelpon tim investigasi untuk meminta semua bukti yang ada soal kelinci emas, yaitu salah satunya tentang barang-barang yang dimiliki oleh pejabat bea cukai. Namun saat menelpon itu ada keanehan karena Jongyun diberitahu kalau buktinya semuanya sudah diamankan dan yang mengamankan adalah Hana. Di detik itu Jongyun tahu kalau Hana saat ini sedang dalam bahaya. Dia pun langsung pergi ke rumahnya Hana. Tetapi di perjalanan Jongyun tiba-tiba ditabrak oleh mobil dan sekumpulan gangster keluar berusaha membunuhnya. Ketika melihat gangster-gangster itu, Jongyun baru teringat perkataan Pak Go saat makan siang kemarin, dan dia sadar kalau seseorang yang bersekongkol dengan kelinci emas itu adalah Pak Go. Untungnya di sana kebetulan ada Jaehong yang ditugaskan untuk mengawasi lalu lintas malam itu. Jaehong pun melihat Yongjun dikepung seperti itu langsung berlari membantunya. Karena Jaehong adalah atlet lempar cakram, dia pun langsung mengambil plat besi dan melemparkannya ke mobil gangster itu. Sementara itu, Jongjun membawa gangster-gangster yang tersisa ke tempat kosong. Karena dia adalah atlet anggar, dia pun langsung mengambil sebuah tongkat dan langsung menghabisi semua gangster di sana. Sementara itu di rumahnya benar saja Hana didatangi oleh sekumpulan gangster yang berniat untuk mengambil alat bukti dari pejabat bea cukai. Hana yang mantan atlet menembak, dia langsung mengambil senjatanya dan bersiap. Ketika gangster itu mulai masuk, Hana pun menembaki satu-satu dari mereka. Sementara itu, Dongju akhirnya tiba di lokasi tersebut dan benar saja ada kelinci emas dan juga semua anak buahnya di sana. Tetapi itu tak membuat Dongju gentar.
Pak Mansik tak kunjung datang juga membawa bantuan. Tak ada pilihan lain, Dongju pun harus menghadapi mereka semua. Dan Dongju mulai menghajar mereka satu persatu. Luar biasanya karena kehebatan kemampuan tinjunya, Dongju berhasil mengalahkan semuanya. Beberapa saat kemudian Mansik datang bersama polisi lainnya. Mereka semua terkaget karena Dongju berhasil menghabisi semuanya dan menangkap kelinci emas. Lalu semuanya pun dibawa di rumah sakit untuk dirawat. Malam itu berita pun tersebar tentang Dongju yang berhasil mengalahkan sendirian sekumpulan gangster dan juga polisi yang mantan atlet nasional ikut bertarung juga, membuat banyak wartawan yang mendatangi rumah sakit untuk meliput berita tersebut. 영사님 경찰청으로 부임하자마자 큰 활약을 항상 활약하는 친구입니다. 혼자서 맞설 생각을 하셨습니까? 혼자서 금토 깃발을 일망타진하신 그냥 게 개똥인 줄 알았는데 진정 꽃봉오리를 피울 걸음이란 말인가? Seusai dirawat, Dongju pulang bertemu dengan ibunya dan akhirnya bertemu dengan adiknya Gyeong-il. Mereka pun makan bersama. Di sini pun diceritakan kalau sebenarnya Gyeong-il dan ibunya bukanlah keluarga kandung dari Dongju. Ada alasan lain kenapa Dongju menganggap mereka berdua seperti keluarganya sendiri. Sebelum tidur, Dongju meminta Gyeong-il supaya tidak dekat-dekat dengan Platio karena Platio sangatlah jahat. Namun Gyeong-il meminta supaya Dongju tak mencampuri hidupnya lagi. 제발 신경 좀 꺼. 착한 아들 노릇은 착하게 태어난 형이나 해. 난 글러먹었으니까. 착하게 태어난 게 어딨어. Keesokan harinya ada berita viral di koran tentang keempat anggota polisi yang merupakan mantan atlet nasional berhasil untuk menghabisi dan menangkap penjahat di suatu malam. Mengetahui itu, Pak Mansik mempunyai ide dan meminta izin kepada Pak Cho, direktur kepolisian, untuk membuat tim kepolisian yang isinya mantan atlet nasional karena mereka mempunyai kemampuan khusus dan tim ini nantinya akan ditugaskan untuk memberantas kriminalitas di kota. Menganggap itu ide yang bagus, hari selanjutnya Pak Cho langsung mengumumkan ke publik kalau kepolisian Insung membentuk pasukan khusus yang digunakan untuk memberantas para kriminal yang isinya adalah polisi mantan atlet yang mempunyai kemampuan khusus. Pak Mansik pun dipilih sebagai kaptennya dan diminta untuk merekrut siapa saja anggota-anggotanya. 조판열 인성경찰청장은 흉악범죄 강력 대응하기 위해 한시적으로 강력특별사팀 신설과 함께 신종 진압장비 도입 계획을 발표했습니다. 이번 특수팀 신설과 Setelah melakukan lobby-lobby, Pak Mansik pun akhirnya mendapatkan anggota-anggota timnya. Ada Dongju, Hana, dan juga Jaehong. Sebenarnya, Jongyun juga diajak oleh Pak Mansik untuk masuk ke dalam tim. Namun, Jongyun sementara ini masih menolaknya. Mereka pun mulai kerja satu ruangan. Dongju tentu senang karena dia bisa lebih dekat dengan Hana dan lebih sering modus dengannya. Hari itu Pak Mansik pun mulai membagi tugas. Dongju diminta untuk ikut dengannya menangani ketindaklanjutan kelinci emas. Sementara itu Hana diminta untuk menindaklanjuti kasus tabrak lari yang menimpa petugas bea cukai. 쓸데없는 짓 하지 말고 금토끼 취조나 준비해. 걔 병원에서 퇴원했다니까. 신경장 인성본부 세관에 수사 협조 요청하도록. 지경장은 그 뺑소니 사건 맡아. 관련 사건 증거품들 분석하도록. 네. 정규 빨리 하도록. Saat mewawancarai kelinci emas, Dongju menemukan kalau jam yang dipakainya, yaitu jam emas, sama seperti yang dipakai pelaku penabrak lari itu, sehingga membuat Dongju yakin kalau kedua kasus ini memang saling berhubungan. Lalu tiba-tiba timnya Pak D masuk dan meminta timnya Pak Mansik untuk pergi karena katanya direktur timnya Pak Mansik itu ada tugas khusus sehingga masalah kasus kelinci emas ini dan juga kasus tabrak lari mulai hari ini diserahkan untuk ditangani timnya Pak D. Pak Mansik dan juga anggota-anggotanya sangat antusias untuk menemui direktur karena mereka pikir kasus yang mereka tangani akan sangat spesial. Namun setibanya di sana setelah bertemu dengan Pak Cho, mereka kecewa. Itu karena mereka di sana tidak diberikan tugas khusus atau bahkan kasus. Mereka di sana disuruh untuk menjadi bintang iklan untuk mempromosikan rompi yang baru dibuat oleh kepolisian. 최고의 성능을 자랑하는 신형 방검복은 시연을? 이거 우리가 하는 거예요? Pak Mansik sangat marah karena dia pikir timnya akan menangani kasus-kasus kejahatan yang luar biasa, bukannya menjadi bahan tontonan seperti ini. Jaehong bahkan menyimpulkan kalau mereka bukanlah tim khusus. Mereka bisa dibilang sama halnya seperti anggota humas kepolisian. Yang paling kecewa adalah Hana, karena sedari awal menjadi polisi, dia ingin terjun ke lapangan membasmi kejahatan.
Yang paling dia benci, dia dinilai dari parasnya, bukan dari keahliannya. Dan menjadi bintang iklan seperti ini tentunya membuatnya sangat muak. Tapi Hana tetap mencoba profesional dan melakukan tugasnya menjadi bintang iklan tembak di sana. Sampai tiba-tiba Pak Cho memarahi Hana. Sedari dulu ternyata memang seseorang yang selalu menjadikan Hana sebagai model ataupun iklan untuk mempromosikan kepolisian itu adalah Pak Cho. Karena Hana sudah sangat muak dengan Pak Cho, akhirnya dia pun menembakkan di tengah-tengah rompinya Pak Cho, membuat Pak Cho langsung pingsan seketika. 너무 멋있어. 멋있다. 야, 하나야, 여기 아니고 여기 쏘라고, 여기. Setelahnya Hana tak bisa dihubungi, tetapi tiba-tiba Pak Mansik dan anggota tim mendapatkan surat dari Hana yang isinya tentang dirinya ingin resign dari kepolisian. Di situ Dongju tahu kalau Hana sedang bersedih. Karena hal itulah Dongju langsung berusaha mencari Hana. Tetapi setelah pergi mencari, dia tak menemukannya. Dongju yang bingung harus mencari kemana lagi akhirnya memutuskan untuk menunggu di depan rumahnya Hana. Ternyata Hana sedang menenangkan dirinya di tempat latihan menembak. Dan yang bisa menemukannya adalah Jongyun karena dia sudah tahu kebiasaannya Hana. Karena juga ingin mendapatkan hatinya, Jongyun mulai menghibur Hana dan membujuk Hana supaya Hana mengurungkan niatnya resign dari kepolisian. Jongyun bilang kalau pelaku yang berusaha membobol rumahnya Hana dan pelaku yang menabrak pejabat bea cukai itu belum ditemukan sehingga Hana bisa dalam bahaya. 집에 침입했던 놈들 아직 못 잡았어. 너 위험할 수도 있어. 일반인 신분보단 경찰이 더 안전해. 그만두더라도 사건 해결되면 그때. 걱정은 고마운데 내 몸 하나 내가 지켜. Malam harinya Hana pun pulang. Dongju ternyata belum menyerah menunggunya. Ketika melihat Hana, dia pun langsung menghampirinya. Dongju meminta Hana untuk mengurungkan niatnya resign. Tetapi Hana menjawab kalau Dongju harus berhenti memedulikannya karena mereka berdua bukanlah siapa-siapa dan Dongju harus berhenti menyukainya. Walaupun ditolak berkali-kali, Dongju tidak menyerah. Dia percaya kalau suatu saat dia akan mempunyai hubungan yang lebih dari teman dengan Hana. Mungkin bukan sekarang, tetapi pada waktunya dia yakin dia akan meluluhkan hatinya Hana. 그렇게 단호하게 얘기해. 듣는 사람 마음 아프게. 다시 얘기해줘? 나 너 안 좋아해. Setelah Dongju pulang, Hana mulai kepikiran akan Dongju. Mungkin dia terkesan karena keras dan pantang menyerah perjuangan yang dilakukan oleh Dongju. Keesokan malamnya, Hana pergi ke pejabat bea cukai yang tewas tertabrak untuk mengembalikan barang-barangnya. Di situ, Hana bertemu dengan anak pejabat itu. Anak itu meminta Hana untuk menangkap pelaku yang menabrak ayahnya hingga tewas. Karena itu, Hana punya alasan lagi untuk kembali ke polisian. Setidaknya sampai pelaku tabrak lari tersebut ditangkap olehnya. 누나, 경찰이에요? 우리 아빠 그렇게 맞는 사람 혼내주세요. Di tempat lain terlihat Kyung-il yang sedang disiksa oleh Pao dan seorang pria bernama Minju. Ternyata Minju adalah pelaku yang menabrak pejabat bea cukai. Dia sengaja melakukan itu memang untuk membunuhnya. Di situ Minju meminta Kyung-il untuk menjadi kambing hitam, menggantikannya dengan mengaku sebagai pelaku yang telah menabrak pejabat bea cukai. Jika Kyung-il tak mau, Minju akan melaporkan Kyung-il dengan tuduhan pemakaian narkoboy dan hukumannya akan jauh lebih panjang dan lebih berat juga. 마약류 관리에 관한 법률도 들었죠. 이미 전적도 있잖아요. 3년이냐 10년이냐. Esok harinya di kantor, Dongju dikagetkan dengan kabar kalau ada seseorang yang mengaku sebagai pelaku tabrak lari. Setelah menemui pelakunya, dia sangat syok karena itu adalah adiknya sendiri. Dia pun tak percaya ini semua pasti rekayasa. Setelah Dongju melihat kalau di sana juga ada Pao, dia langsung tahu kalau semua ini pasti kerjaannya Pao. Karena tak bisa menahan emosinya, di situ Dongju langsung mengajak Pao untuk duel tinju. Untungnya sebelum semuanya menjadi parah, Pak Mansik berhasil menghentikan mereka duluan. Sore harinya, Dongju pulang ke rumahnya. Ibunya bertanya kemana Kyung-il. Tentu Dongju tak bisa menjawab apa-apa. Dia tak bisa memberitahukan yang sebenarnya. Dia terpaksa berbohong kepada ibunya karena dia tak ingin ibunya menjadi sedih. Esok harinya, hari pemakaman pejabat bea cukai yang meninggal. Dongju hadir di sana.
Di situ tiba-tiba dia teringat kalau di hari kematian pejabat bea cukai itu ada seseorang yang memakai jam tangan emas yang sama. Dan orang itu merupakan pegawai bea cukai juga. Dia pun berkesimpulan kalau mungkin saja pelaku sesungguhnya yang telah menabrak pejabat bea cukai itu adalah orang bea cukai itu sendiri. Tak lama, Dongju langsung pergi ke bea cukai untuk memeriksa semua pegawainya. Dia ingat betul bagaimana tangan pelaku yang menabrak pejabat tersebut. Setelah melihat semua tangan-tangan pegawai, dan benar saja dia menemukan pelakunya. Dia adalah Minju, yang ternyata seorang pegawai bea cukai juga. Dongju pun langsung menuduh di situ Minju adalah pelaku pembunuhan, tetapi Minju tentu saja pura-pura tidak tahu karena memang Dongju tak punya alat untuk membuktikannya. 이래도 처음 봐, 어? 이거 네가 그랬잖아, 잘 보라고. 야, 그 인상적인 놈이네. Esok harinya, Jongyun mendatangi kantornya Pak Mansik dan anggotanya. Di situ tentu saja Pak Mansik lagi-lagi berusaha membujuk Jongyun supaya mau masuk ke dalam tim. Tetapi Dongju yang menganggap kalau Jongyun adalah saingannya dan dia sangat benci kepada Jongyun, dia tak mau Jongyun untuk masuk ke dalam tim. Reaksi kecemburuan Dongju itu malah memancing Jongyun menjadi tertarik untuk masuk ke dalam tim. Mereka pun mulai menghina satu sama lain, merendahkan satu sama lain sampai memutuskan untuk berduel. Awalnya, Dongju meremehkan Jongyun karena atlet anggar tak mungkin bisa bela diri. Mereka pun mulai bertarung. Mengejutkannya, Jongyun ternyata adalah mantan atlet taekwondo juga. Dan di situ, Dongju pun harus kalah karena terkena tendangan dari Jongyun. 어디서 주먹이 날아온지 내가 알 수 있어. Karena kemenangan Jongyun itu, Pak Mancek langsung bilang kalau dia akan mentraktir semua anggota timnya bersama dengan Jongyun nanti malam makan bersama. Tapi sialnya ternyata semuanya sibuk sehingga malam harinya Pak Mansik hanya makan berdua saja dengan Dongju. Di situ Dongju mengingat pertarungannya dengan Gyeong-il dulu. Ternyata mereka adalah musuh dulunya dan Gyeong-il tak bisa tinju lagi setelah cedera habis dipukul oleh Dongju. Alasan itulah yang membuat Dongju merasa bersalah menjadi dekat dengan Gyeong-il dan juga ibunya. Keesokan harinya, berita Gyeong-il yang menjadi tersangka pembunuhan sudah disiarkan di televisi. Mau tidak mau, Dongju harus menjelaskan hal itu kepada ibunya Gyeong-il. Dongju langsung menemui ibunya Gyeong-il menjelaskan semuanya tidaklah benar. Gyeong-il sedang dijebak dan dia berjanji akan menemukan pelakunya dan membebaskan Gyeong-il. Lalu Pak Mansik menemui Jongyun untuk memberitahu kalau menurut Dongju kasus ini direkayasa. Tapi mereka sulit membuktikan karena jaksa yang menangani kasus ini sangatlah ribet, yaitu jaksa Sok. Ternyata Jongyun mengenal jaksa itu dan bilang ke Pak Mansik kalau dia akan menemui jaksa tersebut untuk membuktikan tentang kasus ini. Hari berikutnya Jongyun menemui jaksa Sok untuk meminta izin mewawancarai tersangka yaitu Gyeong-il. Namun ketika di sana jaksa Sok terlihat sangat tak menghargai Jongyun. Dia pura-pura sibuk bahkan menyuruh Jongyun untuk menunggu sangat lama. 그래 다음 주. 용이야. Apa? Ternyata jaksa Sok adalah kakak kandungnya Jongyun, tetapi hubungan mereka berdua tidaklah baik, bahkan membenci satu sama lain. Alasannya sedari kecil Jongyun selalu kalah dari kakaknya. Di sekolah kakaknya selalu ranking 1. Di olahraga taekwondo kakaknya selalu menang. Dan hal itulah yang membuat Jongyun sampai pindah ke Anggar. Bahkan sekarang di kejaksaan kakaknya mendapat pangkat yang lebih tinggi. Akhirnya jaksa Sok tak mengizinkan Jongyun untuk mewawancarai Gyeong-il. Di sana dia hanya menghina-hina adiknya itu. 공부해서 빌려. 태권도 안 돼. 그래서 펜싱 시작했잖아. 결국에 그것도 금메달도 못 따고 도망쳤지만 네 특기잖아. 어릴 때부터 툭 하면 도망치는 거. 야, 밥이라도 먹고 가. Lalu Dongju menemui Gyeong-il, memintanya untuk menjelaskan semuanya. Dongju berjanji akan membantu Gyeong-il menyelesaikan semua ini. Tetapi Gyeong-il malah bilang kalau Dongju seharusnya tak mencampuri masalahnya. Esok paginya saat akan berangkat ke kantor, Pak Mansik terkaget karena dia melihat Dongju semalaman tidak tidur. Dia berusaha mencari bukti untuk membuktikan kalau Gyeong-il tidaklah bersalah.
Pak Mansik berniat untuk membantunya juga, tetapi tiba-tiba dia mendapatkan berita duka. Gyeong-il ditemukan tewas di penjara. Dongju tentu saja sangat syok, dan setelah melihat jenazahnya Gyeong-il, amarahnya tak terbendung. Dia benar-benar ingin langsung menghabisi seseorang yang telah menjebak Gyeong-il. Saat di kantor, semua teman-temannya tak tega melihat Dongju yang kehilangan semangat seperti itu. Dia yang biasanya ceria, sekarang tatapannya selalu kosong. Tak lama Pak Mansik memberikan barang peninggalan Gyeong-il. Saat membukanya, Dongju menemukan ada jam tangan emas di situ. Dan Dongju tahu kalau itu bukanlah miliknya Gyeong-il, melainkan itu adalah miliknya pembunuhnya Gyeong-il. Dongju pun langsung meminta untuk diselidiki lebih jauh. Tetapi Pak Mansik memberitahu kalau kasusnya Gyeong-il telah ditutup karena jaksa telah menyatakan Gyeong-il meninggal bunuh diri. Fakta itu membuat Dongju benar-benar marah dan muak kali ini karena dia tahu kalau semuanya ini adalah settingan. Dongju tahu kalau semuanya ini pasti perbuatan Minju. Dia pun langsung mendatanginya, tetapi di sana Minju pura-pura tak merasa bersalah, bahkan tidak tahu apa-apa. Karena hal itulah Dongju yang sangat muak, dia pun langsung menghajar Minju di sana. 모른 척하지 마. 네가 시킨 거잖아. Untungnya Pak Mansik berhasil meyakinkan para petinggi tidak memecat Dongju akibat perbuatannya memukuli warga sipil. Di rumahnya, Hana membongkar gudangnya dan dia melihat jam tangan emas yang sama seperti yang ditemukan oleh Dongju. Ternyata jam emas itu adalah alat bukti dari kasus kematian ayahnya Hana dulu. Membuat Hana berpikir kalau jangan-jangan kasus kematian ayahnya itu berhubungan dengan pelaku pembunuh Gyeong-il. Lalu Dongju meminta maaf kepada ibunya Gyeong-il karena dia telah gagal untuk melindungi Gyeong-il. Ibu Gyeong-il membalas dia tahu ini semua bukan salahnya Dongju dan Dongju adalah anak yang baik. Namun ibu Gyeong-il juga tak bisa melupakan fakta kalau Dongju lah yang menyebabkan Gyeong-il cedera dan tak bisa tinju lagi, mengenal Pak Oh, bahkan sekarang meninggal dunia. Dia takut kalau nantinya dia akan menyalahkan Dongju dan akhirnya membencinya. Karena hal itulah ibu Gyeong-il meminta supaya Dongju mulai hari ini tak menemuinya lagi. Ini semua demi kebaikan mereka berdua. Meskipun sedih karena Dongju sudah menganggap ibunya Gyeong-il sebagai ibunya sendiri, tetapi dia bisa memahaminya. 네 잘못 아닌 거 알아. 내가 네 얼굴 볼 자신이 없어서 그래. 널 원망하게 될까 봐. 너도 이제 마음에 좀 덜고 맘 편히 살아. Lalu Jonghyun menemui atasannya melaporkan kalau banyak terjadi keanehan dalam kasusnya Gyeong-il, mulai dari jaksa yang menutup kasus cepat, kemudian penjaga lapas yang tidak diketahui, karena itulah mereka harus memeriksanya. Tetapi atasannya saat itu malah menyuruh Jonghyun untuk diam. Ternyata benar, seseorang yang membunuh Gyeong-il adalah penjaga lapas yang telah diperintahkan oleh Minju. Tapi malam itu Minju membunuh penjaga lapas itu karena penjaga lapas itu telah terledor meninggalkan alat bukti berupa jam emas yang telah diberikannya. Ternyata memang Minju adalah salah satu bos mafia. Dia bekerja di bea cukai hanya sebagai kedok dan dia memberikan jam emas yang sama kepada semua anak-anak buahnya yang dia percayai. 제 믿음에 답해주셔야겠네요. 고맙습니다. Lalu Hana berniat untuk menjenguk Dongju karena dia tahu kalau Dongju pasti sangat terpukul karena kematian Gyeong-il. Tapi di kamarnya Dongju menangis sangat keras. Hana pun akhirnya membiarkan Dongju untuk sendirian dulu. Esok paginya rumah Hana didatangi oleh agen properti yang bilang kalau rumahnya akan dijual. Tentu dia marah karena dia tak ingin menjual rumahnya dan dia tahu kalau ini semua pasti perbuatan ibunya. Benar saja, setibanya di kantor, Hana pun bertemu ibunya yang sedang menawari para polisi asuransi. Hana pun langsung meluapkan emosinya. Kenapa ibunya memutuskan untuk menjual rumahnya ayah? Ibunya tak berhak atas itu. Ternyata memang setelah ayah Hana meninggal, ibu Hana yang mata duitan selalu merepotkan Hana. Bahkan saat Hana menjadi atlet dulu, dia sering diminta untuk bekerja menjadi bintang iklan yang membuatnya tak fokus pada kejuaraan dan bahkan kalah. 아니, 넌 엄마가 그렇게 미워? 몰랐어? 예. 다른 건 다 맘대로 해도 아빠 집은 건들지 마. 다시 찾아오지도 말고.
Karena pertengkaran dengan ibunya itu, Hana pun pulang kantor dengan penuh emosi yang membuatnya tak fokus. Sampai tiba-tiba dia terjatuh di tengah jalan raya. Untungnya ada Dongju yang langsung memeluk dan menolongnya. Sedari dulu, Dongju memang sudah tahu kalau Hana bermusuhan dengan ibunya. Pelukan Dongju itu pun membuat Hana tenang, tetapi membuat Hana juga berpikir kalau di momen ini seharusnya dialah yang menenangkan Dongju karena kehilangan orang yang dia sayangi, bukan sebaliknya. Lalu mereka pun berbincang berdua di atas atap. Hana menasihati kalau Dongju memang mau menangkap pelaku pembunuh Kyung-il, seharusnya Dongju tidak membiarkan emosi menguasainya, melainkan dia harus berpikir tenang. 머리는 차갑게, 가슴은 뜨겁게. 넌 복싱 선수가 그것도 모르냐? 쓸데없이 감정 소모하지 말고 표적이나 조준해. 잡으라고 그놈. Keesokan harinya di kantor, Pak Mansik bersama dengan anggota-anggota timnya makan bersama. Kali ini, Jong-yun yang telah memutuskan untuk memilih ikut bergabung ke dalam tim yang dibentuk oleh Pak Mansik pun ikut makan bersama di sana. Akibat beberapa kasus yang telah mereka tangani dan mereka merasa adanya keanehan dan hubungan di antara kasus yang satu dengan yang lainnya, mereka pun mulai fokus untuk menangani kasus ini dan mencari siapa sebenarnya dalang di balik semua kasus yang ada. Di situ Pak Mansik membagi timnya ke dua kelompok. Yang pertama ada Dongju dan juga Jae-hong yang disuruh untuk menemui Pak Oh. Kemudian Hana dan Jong-yun disuruh untuk menemui buronan Cina Korea. Dongju tentu keberatan karena dia tak ingin Hana satu kelompok dengan Jong-yun. Dia tak ingin tersaingi, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa. 아니 무슨 파트너를 자기 맘대로 정해요? 아무리 팀장이라도 이런 건 팀원들 이건 다 물어보고 결정해야지. 다들 괜찮지? 네, 저 똥주 좋아요. 저도 괜찮아요. Di luar, Jae-hong memberitahu Dongju kalau Jong-yun ternyata adalah anak konglomerat pemilik perusahaan kaca. Fakta itu membuat Dongju semakin sadar diri kalau saingannya untuk mendapatkan Hana itu sangat mengalahkannya. Tapi itu tak membuat Dongju menyerah begitu saja. Dia pun langsung mendatangi Jong-yun dan meminta berganti tim. Dia yang bersama Dong-yun, sedangkan Jae-hong bersama dengan Hana, supaya Jong-yun tak bisa modus dengan Hana. Lalu Jae-hong dan Hana pun langsung menemui Pak Oh, dan benar saja mereka melihat Pak Oh memakai jam tangan emas sesuai alat bukti yang telah mereka temukan. 안녕하세요. 없던 대표님이 갑자기 나타났네요. 시계 멋지네요. Beralih ke Dongju dan Jong-yun. Dongju yang tahu kalau Jong-yun anak kunglo dan jabatannya di kepolisian juga tinggi, akhirnya bertanya apa alasannya Jong-yun mau menjadi polisi, bahkan bergabung di timnya Pak Mansik yang rendahan ini. Jawab Jong-yun, alasannya sama seperti Jongju, mereka sama suka Hana. Malam harinya, Hana menemui Pak Kim untuk bertanya mengenai kematian ayahnya dulu. Pak Kim pun cerita kalau ayah Hana dulu meninggal karena ayahnya menangani kasus mafia Rusia. Dan kelihatannya kematian dari mafia Rusia tersebut ada kaitannya dengan kematian ayahnya Hana. 아버지 사건 현장 사진이야. 그때 아버지가 여길 담당했어. 러시아 마피아 하나가 총에 맞아 죽는 사건이 있었어. Sementara itu Pak Mansik bergerak sendiri dengan menemui informan untuk bertanya siapa pemain penyelundup mobil terbesar di kota ini. Informannya memberitahu kalau orangnya bernama Guang. Esok harinya Pak Mansik dan Dongju langsung mencari Guang. Mereka pun menemukannya. Setelah mengancamnya, Guang akhirnya menceritakan semuanya. Guang cerita kalau dulu memang dia adalah raja bisnis penyelundup mobil, tapi sekarang dia sudah berhenti dan digantikan oleh seseorang dengan julukan Monyet. Guang juga cerita alasannya berhenti karena Monyet mempunyai seseorang di dalam bea cukai, namanya adalah Minju. Mendengar itu, Pak Mansik dan Dongju langsung berkesimpulan kalau hal ini pasti kejahatannya berkesinambungan dengan yang dilakukan oleh Minju. 그 공무원 새끼가 감시 총괄과에 거머리 같은 놈 하나 있어요. 민주 형이라고. 나중에 전화할 테니까 받아. Untuk bisa menemui Monyet, Pak Mansik dan timnya harus menyamar dengan pura-pura menggunakan mobil mewah supaya mobil mewah mereka nanti dicuri. Malam berikutnya mereka pun melakukan operasi penyamaran. Jong-yun semobil dengan Jae-hong, sedangkan Dongju semobil dengan Hana. Dongju dan Hana akhirnya bisa menemukan anak buahnya Monyet, tetapi sialnya mereka berdua akan ketahuan. Untungnya, Hana tiba-tiba ngide dengan naik ke pangkuannya Dongju dan mendekatkan wajahnya. Mereka pura-pura bercinta. Tentu saja saat itu, Dongju salting brutal. Dia bahkan mengeluarkan desahan. Untungnya, Hana langsung menutup mulutnya Dongju.
Mereka pun tidak ketahuan setelahnya mengikuti anak buahnya monyet dan akhirnya mereka berhasil menemukan tempat persembunyian monyet. Tetapi sialnya timnya Pak D yang ingin mengambil semua apresiasi dari kinerja yang dilakukan oleh timnya Pak Mansik tiba-tiba ikut campur dan ikut menggerebek monyet dan juga anak buahnya. Dan sialnya monyet berhasil melarikan diri. Lebih parahnya, keesokan harinya monyet ditemukan tewas terbunuh dan setelah dicek buktinya, pembunuhnya adalah seseorang profesional. Yang lebih mengejutkan lagi, hari itu disiarkan di berita kalau ternyata penggerbekan yang dilakukan oleh Pak D dan juga timnya Pak Mansik malam tadi, kejahatannya bukan hanya soal penyeludupan mobil, melainkan mereka juga menemukan alat-alat bukti lain, yaitu kejahatan narkoba dan juga kejahatan penjualan senjata. Pak Cho sebagai direktur di sana malah sombong dengan memamerkan kalau semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Meskipun begitu, Pak Mansik dan anggota tim tahu kalau tugas mereka belum selesai. Dalang di balik semua kejahatan ini belum tertangkap, karena hal itulah mereka harus menyelesaikan tugas mereka. 저기다 얼마 치냐? 마약 사업을 한 필리핀 무장단체랑 러시아 마피아까지 연관돼 있는 것 같아요. 이건 단순 밀수랑 차원이 달라요. 그 이상이에요. Setelah memeriksa bukti-bukti lagi, timnya Pak An akhirnya menemukan alasan kenapa Minju akhirnya membunuh pejabat bea cukai yang ditabraknya, yaitu Pak Jin. Alasannya karena Pak Jin mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Minju. Mereka sudah menemukan motif pembunuhannya. Sekarang mereka harus mencari alat untuk membuktikannya, dan mereka tahu alat itu adalah mobil yang digunakan untuk menabrak Pak Jin. Mereka pun pergi ke pelabuhan tempat mobil-mobil diselundupkan untuk mencari mobilnya di sana. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan informasi kalau Minju akan kabur malam ini dari negara ini. Karena hal itulah Dongju yang tahu langsung segera mengejar Minju. Jonghyun pun ikut membantunya. Mereka akhirnya menemukan Minju dan kejar-kejaran pun terjadi. Ya, 가자. Tak lama Dongju diberitahu kalau mobilnya sudah ketemu. Tentu saja itu membuat Dongju sangat bersemangat. Tetapi mobilnya Minju itu berkendara dengan sangat cepat sekali. Dongju yang sangat nekat, dia langsung berlari dari atap dan melompati mobil itu tepat mendarat di atasnya. Minju berhasil ditangkap, tapi Dongju tergeletak pingsan karena kepalanya terbentur. Saat pingsan, Dongju malah teringat kenangannya saat pertama kali bertemu dengan Hana. Di masa itu dia sedang mengikuti pelatnas, di mana semua atlet nasional juga ada di sana. Lalu Dongju berpapasan dengan Hana. Saat pertama kali melihat Hana, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Waktu terasa melambat dan semuanya tampak jelas. Di momen itu Dongju tahu kalau dia sudah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. 눈으로 확인하는 순간은 이미 늦었다. 온몸에 힘이 빠지고 손가락 하나 꼼짝할 수 없다. 사랑이 찾아온다. Kembali ke masa kini, Dongju sudah dirawat dan Minju dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Jonghyun mulai menunjukkan bukti-bukti yang telah mereka dapatkan, mulai dari kematian pejabat bea cukai dan juga kematian Gyeong-il yang berhubungan dengan Minju, lalu ada kejahatan penyelundupan mobil, lalu penjualan narkoba dan juga senjata ke Filipina dan Rusia yang berhubungan dengan Minju juga. Meskipun diberondong dengan berbagai macam pertanyaan dan juga alat bukti, tetapi tampak kalau Minju adalah seorang yang sangat profesional. Dia tidak ketakutan sama sekali dan tetap tenang. 차량과 불법 무기, 마약 등을 러시아와 필리핀을 통해 밀수하고 있었습니다. 물건의 통관을 위해 서류까지 위조를 했죠. 서류를 위조하는데
내부 관계자 없이 힘들다는 거. 기다려보죠. 어떤 증거가 나올지. Waktu pun terus berjalan. Mereka punya waktu interogasi hanya dalam 1 hari. Pak Mancik dan tim semakin kebingungan untuk membuat Minju mengakui semuanya. Dongjo pun menyarankan supaya Minju dihajar langsung saja. Tapi tiba-tiba sebelum waktunya habis, Jaksa Sok datang dan meminta timnya Pak Mancik untuk memberikan kewenangan penahanan Minju beralih ke Jaksa Sok. Karena mulai sekarang kejahatan yang dilakukan oleh Minju akan ditangani kejaksaan. Merasa ada kejanggalan, Jonghyun langsung mengkonfront kakaknya dengan bertanya kenapa jaksa dengan pangkat setinggi dia itu harus mengurusi penjahat biasa seperti ini, bahkan mengeluarkannya tengah malam seperti ini. Jaksa Sok tak menjawabnya dan langsung membawa Minju untuk pergi. Di luar, Dongjo yang melihat kalau Minju bisa keluar begitu saja, dia sangat marah dan berniat untuk menghajar Minju. Tetapi karena dia masih sakit, akhirnya dia pun pingsan dan dibawa untuk dirawat. 도망갈 수 있으면 갚아! 끝까지 쫓아갈 테니. 뭐든 해볼 수 있으면 해보세요. 기대할 테니까. Di perjalanan, Jaksa Sok ternyata benar-benar tidak tahu. Dia yang merasa heran akhirnya bertanya langsung kepada Minju. Sebenarnya Minju ini siapa? Kenapa atasannya itu susah-susah meminta Jaksa Sok untuk membebaskan Minju, padahal Minju hanyalah PNS Bea Cukai biasa. Esok harinya di kantor, Pak Mancik bersama dengan tim dan juga polisi lainnya dikejutkan dengan kabar kalau seluruh kejahatan yang dituduhkan kepada Minju, mulai dari penyelundupan mobil, penjualan narkoboy, dan juga penjualan senjata itu dicabutkan, dan semua alat bukti yang telah didapatkan oleh mereka itu diambil semua juga oleh kejaksaan. Tentu semua ini membuat mereka yakin kalau Minju bukanlah PNS biasa. Dia adalah penjahat yang sangat berbahaya dan Minju pasti mempunyai backingan yang sangat kuat. 국가수에서 연락이 왔는데 관련 자료들 모두 검찰에서 가져갔답니다. 압수한 차량까지 다요. 아니 민주 형 그 새끼 도대체 뭐 하는 새끼예요? 나도 알고 싶다. 뭐 하는 새끼인지. Malam harinya, Hana menjenguk Dongju di rumah sakit. Tetapi dia malah menemukan HP-nya Dongju yang masih ditempeli stiker yang pernah diberikannya dulu. Tentu hal itu membuat Hana tersentuh karena ternyata selama ini Dongju masih menyimpannya. Dongju pun datang dan ketahuan melihat Hana. Itu membuat Hana grogi dan mereka pun akhirnya terjatuh bersama. 일어나실게요. Lalu Jonghyun datang ke sana dan meminta Hana untuk bicara berdua saja. Jonghyun memberitahu kalau dia menemukan fakta Minju mencari informasi tentang Hana dan ini sangat berbahaya bagi Hana. Karena hal itulah Jonghyun ingin supaya Hana mundur untuk mengurusi kasus ini. Hana membalas kalau dia ingin Jonghyun tak perlu mengkhawatirkannya lagi karena sekarang mereka berdua sudah tidak berpacaran lagi dan Hana tetap ingin untuk tetap menyelesaikan kasus ini. 왜 나를 선배 뒤에 숨게 해? 그리고 그럼 더 잘 됐잖아. 내가 미끼가 되면 되니까. Di kantor kejaksaan, Jaksa Sok diperintah atasannya untuk melepaskan tahanannya yaitu Minju, yang membuat dia terkaget. Perintah itu didapatkan dari wali kota. Karena itu dia tahu kalau Minju bukanlah orang biasa. Hari berikutnya, Pak Mancik dan tim mulai menyelidiki dengan serius siapa sebenarnya Minju ini. Setelah membaca semua berkasnya, tak ada yang aneh dari Minju. Dia sudah bekerja sebagai PNS Bea Cukai selama bertahun-tahun. Dari kecil, keluarganya juga sudah tidak ada. Dia tak punya keluarga. Di tempat kerjaan juga tak dekat dengan siapapun. Terlihat kalau Minju adalah seseorang yang sangat introvert. Lalu terlihat Minju yang menikmati kebebasannya dengan ngebut-ngebutan menggunakan mobil mewah. Dongjo mengetahui itu, dia yang sangat muak langsung menemui Minju dan di sana bilang ke Minju kalau dia bisa pura-pura seperti orang tidak berdosa. Padahal sebenarnya Minju adalah orang yang sangat jahat. Karena hal itulah Dongjo berjanji kalau dia akan membuktikan semua kejahatan yang telah Minju lakukan. 그동안 인성 바닥에서 네가 얼마나 더러운 짓을 해왔는지 모르겠지만 내가 인성에 온 이상 넌 내 링 위에서 절대 못 피해. 뭐 지금 내 부상으로 잠시 너한테 시간 준다고 생각해. 앞으로 자주 보자고. 편식하지 말고. Lalu Pak D tiba-tiba masuk ke ruangannya timnya Pak Mancik. Di situ Pak D memberitahu tentang hasil temuannya mengenai narkotika yang ditemukan ketika penggerbekan gudang penyelundupan mobil yang diduga dilakukan Minju. Setelah melakukan penyelidikan, timnya Pak D menemukan informasi kalau narkotika ini ternyata menyebar luas di seluruh dunia ke beberapa negara, Filipina, Jepang, Rusia, dan negara Eropa Timur.
Tetapi masalahnya tidak ada yang tahu siapa seseorang sebenarnya yang memproduksi narkotika ini. Semua orang menjulukinya iblis narkoboy atau Inarko. Julukan Inarko sekiranya tidaklah berlebihan karena banyak rumor yang mengatakan kalau Inarko mungkin saja adalah Yakuza atau mantan tentara Korea Utara yang sedang membelot. Semua orang tahu kalau Inarko mereka kira adalah seorang pria tinggi besar yang sangat mengerikan. Dan kemungkinan kalau Inarko ini juga bekerja sama dengan Minju. Awalnya timnya Pak Mansik itu curiga karena kenapa Pak D tiba-tiba memberikan informasi ini. Tetapi mereka juga sadar kalau informasi ini sangatlah penting dan mereka harus menemukan siapa Inarko supaya bisa membuktikan kejahatannya Minju. 이 마약 루트를 쫓다 보면 민주 형이 또 걸려들겠죠. 이대로 당하고만 있을 순 없잖아요. 경찰청 체면이 이게 말이 안 되잖아요, 이게. Beralih ke tempat lain, di sini pun langsung ditunjukkan siapa sebenarnya itu Inarko. Ternyata dia bukanlah pria yang tinggi besar, melainkan dia wanita cantik yang mematikan bernama Yona. Hari itu, Yona baru saja dari Filipina. Dia pergi ke Korea untuk membasmi kumpulan gangster yang mencoba untuk meniru memproduksi narkoboy seperti miliknya. Meskipun wanita, kemampuan bertarungnya sangatlah hebat. Dia sendirian berhasil untuk menghancurkan gudang produksi milik musuhnya itu. Seusai menghancurkan semuanya, Yona langsung menelpon polisi. Dia berencana untuk menjebak polisi meledakkannya bersama gudang itu. Timnya Pak Mansik yang mendapat laporan langsung bersama polisi lainnya menggerebek gudang tersebut. Kembali ke Yona, dia yang berniat kabur masih dihadang oleh gangster yang ternyata masih tersisa. Yona pun kewalahan dan hampir dikalahkan. Mengejutkannya, Dongju datang di sana dan Yona pun berpura-pura sebagai korban. Dongju pun berhasil mengalahkan semua gangster itu. Tapi tak lama setelahnya, karena sudah dipasangi jebakan, gudang itu pun meledak. Untungnya Pak Mansik dan tim berhasil untuk menyelamatkan diri. Dongju pun juga menyelamatkan Yona dengan melompat dari jendela gedung, membuat Yona sangat terpukau dengan kemampuannya Dongju. Setelahnya, Yona dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Tetapi karena dia pintar berakting, membuat Pak Mansik dan tim percaya kalau Yona adalah korban yang telah disekap oleh para gangster itu. Pak Mansik tak tahu kalau sebenarnya Yona adalah Inarko. Setelahnya, Yona pun disuruh untuk ganti baju dan membersihkan dirinya. Karena tadi Dongju sudah menyelamatkannya secara heroik, membuat Yona terkesan dengan Dongju. Bahkan dia menempel terus dengan Dongju. Terlihat kalau Yona mulai menyukai Dongju. Lalu Pak Mansik menginstruksikan anak buahnya untuk menjaga Yona sementara ini. Karena dia adalah saksi penting. Dia takut kalau gangster nantinya akan membunuh Yona. 제가 같이 있을게요. 혼자 계시는 것보단 안심이 되실 거예요. Karena itu setelahnya Yona pun dibawa ke rumah dan dijaga oleh Dongju dan Hana. Saat di kamar sendirian, Yona benar-benar kepikiran akan Dongju. Pengorbanan yang dilakukan Dongju tadi benar-benar membuat Yona baper kepada Dongju. Tak hanya itu, setelahnya Dongju bahkan memasakkan makanan untuk mereka bertiga. Padahal tangannya saat itu sedang sakit, membuat Yona benar-benar berpikir kalau Dongju adalah pria yang sangat tulus. Tapi Yona mulai cemburu saat dia melihat kalau Dongju sangat memperlakukan istimewa Hana. Padahal Hana terus-terusan mencuekannya. 나쁜 놈도 잡고 제가 누굴 좀 구해주느라. 근데 고마워하는지도 모르겠네요. 응? 밥이나 먹지. Kemudian Dongju tertidur duluan. Hana yang melihat Dongju sepertinya kelelahan, dia pun teringat perkataan dokter kalau sehabis dirawat di rumah sakit, seharusnya ada seseorang yang lebih memperhatikan Dongju. Dan Hana tahu kalau Dongju sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dia hidup sebatang kara, orang tuanya juga sudah tidak ada. Esok harinya, Yona yang penasaran bertanya kepada Hana, kenapa Hana terlihat sangat mencueki sekali Dongju? Apakah Hana tak tertarik pada Dongju? Yona menasihati kalau zaman sekarang sangat sulit menemukan pria seperti Dongju yang sangat tulus dan mau mengorbankan dirinya sendiri. Karena itulah seharusnya Hana tak menyia-nyiakannya. 요즘 세상에 좋아하는 여자를 위해 몸을 내던지는 남자가 어디 그리 흔한가요? Kemudian hari itu para polisi sedang mengikuti upacara. Cuacanya sangatlah panas dan lagi-lagi seperti biasanya Dongju mengangkat tangannya untuk melindungi Hana supaya dia tidak kepanasan.
Momen itu membuat Hana akhirnya tersadar kalau apa yang dikatakan Yona memanglah benar. Selama ini Dongju telah berjuang sangat keras, selalu ada untuk Hana dan melindungi Hana. Padahal selama ini Hana selalu menolak cintanya, tapi Dongju tidak menyerah dan tetap melakukan semua itu dengan tulus tanpa pernah mengharap balasan rasa. Dan di momen itu Hana tahu kalau dia mulai jatuh hati kepada Dongju. Setelah upacara, tiba-tiba saja Hana langsung mencium Dongju. Tentu saja hal itu membuat Dongju sangat syok, kepalanya langsung panas dan dia pun tiba-tiba pingsan. 세상을 떠났다. Dongju pun langsung dirawat dan semua orang langsung terkaget saat melihat Dongju siuman dan dia senyum-senyum sendiri. Setelahnya, Pak Mancik dan tim merasa ada yang aneh karena riwayat panggilan telepon milik Minju itu sangat bersih sekali. Dongju berkesimpulan kalau Minju mungkin saja memakai telepon sekali pakai. Dan tempo hari saat mengejarnya mungkin Minju membuang teleponnya. Karena hal itulah dia pun mengitari jalanan tersebut dan benar saja Dongju menemukan bekas telepon yang dibuang oleh Minju. Handphone tersebut jatuh di dalam got. Dongju yang mengambilnya, sialnya tangannya terjebak. Hana mencoba untuk menolongnya, tapi Dongju malah menggoda Hana dengan bilang kalau dia akan cerita ke semuanya kalau Hana baru saja menciumnya. Hana yang muak dengan perilaku Dongju itu bilang kalau dia tadi kilaf dan dia tidak benar-benar sengaja melakukan itu. 그러니까 그냥 잊어주면 안 될까? 사람이 살다 보면 한 번쯤은 제정신이 아닐 때가 있잖아. Karena terlalu muak, Hana meninggalkannya. Tetapi Jongyun datang untuk menolongnya. Jongyun yang penasaran karena akhir-akhir ini Dongju terlihat dekat dengan Hana. Dia pun bertanya. Dongju yang tahu kalau Jongyun mulai cemburu, dia malah pamer kalau memang sekarang dia sangat dekat dengan Hana. Lalu handphonenya dibawa beserta timnya. Forensik bilang kalau datanya bisa dikembalikan. Tentu saja Pak Mancik dan timnya senang mendengar hal tersebut. Sore harinya Ibu Gyeong-il melihat anak-anak sedang membersihkan rumahnya. Dia pun bertanya kenapa anak-anak itu melakukannya. Anak-anak itu pun langsung cerita kalau dia disuruh oleh seorang polisi, yaitu Dongju. Ternyata selama ini meskipun Dongju sudah ditolak ketemu oleh ibunya Gyeong-il, tetapi Dongju tak pernah berhenti memedulikannya. Setiap hari dia selalu mengecek rumahnya ibunya Gyeong-il, bahkan membersihkannya. 여기 더러우면 우리 잡아간다고 했어요. 누가? 경찰 아저씨가요. Tentu saja hal itu membuat Ibu Gyeong-il merasa bersalah karena telah jahat ke Dongju. Dia pun langsung mengirimkan SMS ke Dongju memintanya untuk nanti malam makan bersama dengan dirinya. Mendapat itu, Dongju tentu sangat senang. Setelahnya, dia bertemu dengan ibunya Hana. Karena Dongju sudah membeli asuransi milik ibunya Hana, dia pun diberikan hadiah oleh ibunya Hana. Karena merasa menang dari Jongyun, dia pun memamerkan pemberian ibunya Hana itu kepada Jongyun. Tetapi ternyata Jongyun diberi hadiah yang lebih besar oleh ibunya Hana. Hana yang ada di sana menjadi semakin muak karena orang berdua ini secara terang-terangan bersaing untuk mendapatkan dirinya. Di rumah, Ibu Hana bertanya ke Hana kenapa Hana mencoba untuk menyelidiki lagi tentang kematian ayahnya dulu. Hana pun tak menjawab. Tapi Hana tahu kalau ibunya mengetahui itu karena dia diberitahu oleh Jongyun. Jongyun pun meminta maaf ke Hana karena telah lancang memberitahu ibunya Hana. Tapi Hana di sana meminta supaya Jongyun tidak sering lagi ngobrol dengan ibunya Hana karena mereka sekarang sudah tidak berpacaran lagi dan Hana sangat terganggu dengan hal itu. Jongyun menjadi lebih cemburu ketika Dongju datang. Hana menjadi terlihat sangat nyaman dengan Dongju. 왜 이렇게 소시지가 먹고 싶냐? 그거 왜 분홍색 소시지 있잖아. 이거 뭐야? 소시지야? Lalu Yona memberitahu para polisi kalau di sekap kemarin dia mendengar sebuah info di mana tempat Inarko menyelundupkan narkotika yang telah dia produksi. Semua polisi percaya dengan informasi itu dan langsung menyelidiki tempatnya. Tetapi Hana tidak percaya karena dia merasa kalau ada hal yang aneh dari Yona. Bagaimana bisa dia bisa mengetahui informasi itu padahal dia mengaku dia tidak ingat kejadian apapun karena trauma yang dialaminya. Yona pun berhasil menggapai tujuannya. Dari awal dia memang berniat untuk membohongi polisi supaya polisi menangkap Inarko yang palsu, yaitu kumpulan geng yang memalsukan memproduksi narkobanya. Timnya Pak D dan timnya Pak An pun langsung berangkat ke tempat yang diberitahu oleh Yona. Di sana mereka membagi tugas untuk menyelinap menunggu Inarko yang tadi sudah direbutkan oleh Yona.
Di situ Hana mengutarakan kecurigaannya, apakah informasi yang diberikan Yona benar-benar terbukti valid. Tapi mereka semua juga tak punya jawabannya. Akhirnya semalaman mereka pun menyelinap di sana menunggu orang yang sudah disebutkan Yona tadi. 저희가 그 항구 뒷길 맡을 테니까 특수팀이 여길 맡아주세요. 이번에 마귀까지 잡고 민주 형 그 새끼도 마약 사범으로 엮어서 평생 감옥에서 썩게 만들죠. Pagi harinya orang itu benar-benar muncul. Dia adalah bandar lain bernama Bongpil. Karena mereka mengira itu adalah Inarko, semua orang pun langsung mengejarnya. Dongju dan Jongyun yang paling depan, tetapi sialnya Dongju harus terjatuh dan masuk ke dalam laut. Sedangkan Jongyun berhasil untuk menangkap Bongpil. Jongyun dan Hana langsung memeriksa alat bukti narkoba yang telah mereka rampas, tetapi mereka merasa ada yang janggal karena narkoba yang mereka temukan ini tidak sama seperti yang dibuat oleh Inarko. Mereka pun curiga jangan-jangan Bongpil memang bukan Inarko. Sementara itu, Dongju yang mewawancarai Bongpil, dia juga merasa janggal karena katanya Inarko itu bekerja sama dengan Minju. Tetapi kenapa Bongpil sama sekali tidak tahu dan pernah mendengar nama Minju sekalipun. Tapi Pak Mansik dan Pak D selaku kapten tim sangat senang karena barang rampasan narkoba yang telah mereka dapatkan itu jumlahnya sangat besar sekali. Mungkin salah satu kasus terbesar yang telah mereka tangkap. Dan Pak Mansik tahu kalau kasus ini bisa menjadi salah satu yang membuat dia naik pangkat. 건국 이래 국내 최대일 것 같은데? 야, 한 건 했네 두 사람. Sekembalinya di kantor, Pak Mansik dikagetkan karena kehadiran anaknya. Karena seharusnya anaknya ada di Filipina bersama dengan ibunya. Tetapi ternyata anaknya memutuskan untuk kabur dari rumah. Karena masih sibuk mengurusi kasus, Pak Mansik pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa anaknya sementara ke rumah perlindungan bersama dengan Yona supaya aman di sana. Lalu terlihat Pak Mansik yang tampil dengan sangat ganteng. Ternyata setelah ini dia akan diwawancarai atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba yang besar. Pak Mansik pun dengan gagah memamerkan keberhasilannya bercerita di depan semua wartawan. Tetapi Pak Mansik merasa ada yang aneh. Kenapa Pak D tidak ingin ikut tampil juga di depan publik? 북구항에서 체포한 대규모 마약 조직 및 총 28명의 마약 조직 일당을 붙잡게 되었습니다. 압수한 마약 및 약품은 총 120억 상당의. Setelah wawancara itu, Jongyun dan Hana memberitahu bukti mencengangkan yang sudah mereka temukan. Ternyata Minju memang berhubungan dengan Inarko. Mereka menemukan kalau Minju membeli sebuah perusahaan dan perusahaan itulah yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Karena Minju sebagai pejabat bea cukai, dia bisa juga melindungi semua barang-barang yang diselundupkan. Tak hanya itu, perusahaan yang telah dibeli Minju ini direkturnya adalah anak wali kota. Jadi tidak heran kalau Minju bisa aman selama ini karena backingannya adalah wali kota. Mendengar itu mereka semua pun langsung berambisi untuk mengungkap kasus ini sampai Pak Mansik memberitahu kalau wali kota ini sebenarnya sangat dekat dengan direktur kepolisian mereka yaitu Pak Cho. Dan Pak Mansik jadi tersadar sekarang alasan kenapa Pak D tak mau tampil di depan publik. Karena selama ini Pak D hanya menjebak Pak Mansik supaya dia dimarahi oleh Pak Cho karena telah mengganggu bisnis dan juga kepercayaan dari klien-kliennya Pak Cho. Benar saja setelah itu Pak Cho langsung membentak-bentak dan memarahi Pak Mansik. Di tempat lain, Minju dan Pak O terlihat mendatangi wali kota itu. Dia pun langsung menghajar wali kota tersebut. Ternyata Minju memang adalah orang yang sangat berbahaya. Selama ini bukan wali kota yang membacking Minju, melainkan dari awal memang Minjulah yang sudah menaruh seseorang ini untuk bisa menjadikannya wali kota. Dan sebagai gantinya, wali kota itu harus membayar sesuai yang diinginkan oleh Minju. Karena itulah jika semua berjalan tidak sesuai rencananya, maka Minju berhak untuk menghabisi wali kota tersebut. Pak Oh yang ada di sana mulai ketakutan melihat jati diri sebenarnya Minju yang sangat kejam. Dia pikir Minju hanyalah orang culun yang introvert. Minju bahkan bilang kalau Dongju tempo hari bilang kalau Minju adalah orang yang sangat jahat. Karena hal itulah
Mulai hari ini, dia akan mencoba membuktikan ke Dongju seberapa jahat dirinya. 윤순경이 날 하도 나쁜 놈이라고 하길래 제가 그렇게 나쁜 짓을 많이 했나 전 잘 몰라서요. 그렇게 원하는데 보여줘야죠. 내가 얼마나 나쁜 놈인지. Malam harinya, tim makan bersama dengan Pak Mancik berusaha untuk menghibur dirinya karena tadi dimarahi oleh direktur. Sebelum pulang, Pak Mancik izin ke kamar mandi. Namun karena Pak Mancik lama sekali tidak keluar-keluar, Dongju mengeceknya. Dia sangat terkaget ketika melihat Pak Mancik sudah terjatuh karena dipukuli. Pak Mancik pun dirawat. Saat terbangun, dia langsung panik karena pistolnya sudah dicuri. Dan ada berita kalau pistol tersebut sudah digunakan untuk menembak secara random. Dia pun harus mendapatkan pistol itu kembali. Dia takut pistol itu disalahgunakan. Sementara itu, Hana menemukan fakta kalau Yona, wanita yang telah dilindungi selama ini, ternyata dialah yang adalah narko. Tapi tak lama, Pak Mancik dan tim mendapatkan kabar kalau rumah perlindungan Yona tiba-tiba meledak. Mereka pun langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Setibanya di sana, Pak Mancik dan tim diberitahu kalau Yona telah kabur. Pak Mancik menjadi lebih shock saat dia diberitahu anak buahnya kalau anak buahnya membawa anaknya Pak Mancik, Rin, untuk berlindung di sana juga. Tetapi sekarang Rin sudah dibawa pergi oleh Yona. Pak Mancik dan tim langsung mencari Rin kemana-mana. Mereka takut kalau Rin nantinya akan dibunuh oleh Yona. 사람을 좀 찾고 있어서 저기 CCTV 확인 가능할까요? 이 학생 보신 적 있을까요? 그렇게 생긴 사람 못 보시네. Di tempat lain, Yona bertemu dengan Minju dan dia memberitahu kalau dia juga membawa anaknya Pak Mancik. Setelah beberapa saat mencari, Rin akhirnya ditemukan. Dia ditinggalkan begitu saja. Pak Mancik yang lega pun langsung memeluk Rin dengan erat. Tapi ternyata Minju mempunyai rencana yang lebih kejam. Tak lama, Dongju tiba-tiba ditelepon, diberitahu kalau ibunya Dongju yang telah menunggunya makan malam itu telah ditembak oleh Minju. Dongju pun langsung lari ke sana dan ketika melihat ibunya sudah tertembak berlumuran darah, dia pun menjadi syok karena semua orang yang dia sayangi dalam bahaya karena dirinya. Dongju yang tak kuasa untuk menahan emosinya lagi, dia pun langsung berlari untuk mencari Minju. Seketemunya Minju, dia langsung memukul Minju secara brutal sampai Minju harus dirawat di rumah sakit. 그러니까 너 오늘 나한테 죽자. Lalu Dongju menghilang untuk menenangkan dirinya sendirian. Tapi tiba-tiba Pak Mancik dan tim datang untuk menemaninya di sampingnya. Di rumah sakit, Pak Mancik dan tim diberitahu oleh dokter beruntung ibunya Dongju masih bisa diselamatkan. Namun mereka terheran-heran karena ibunya Dongju tertembak tepat di alat vitalnya. Jika tidak ada seseorang yang melakukan pertolongan pertama kepadanya, pasti ibu Dongju sudah meninggal. Karena hal itulah mereka penasaran siapa sebenarnya seseorang yang telah menolong ibu Dongju pertama kali. Keesokan harinya, Pak Mancik dan tim semakin pusing karena ternyata semua ini adalah jebakannya Minju. Sedari awal, Minju memang sengaja untuk dirinya dipukuli karena dia memang berniat untuk merekam hal itu. Dan sekarang, Minju mengancam pihak kepolisian. Jika rekaman tersebut tidak ingin diviralkan ke publik, pihak kepolisian harus menuruti keinginannya. Yang pertama, memecat Dongju, dan yang kedua, membubarkan tim khususnya Pak Mancik. 더 이상 수사를 못하게 하려는 거겠지. 모든 게 계획적이었네. 팀장님 총기를 훔친 것도 동주를 자극한 것도. Pak Kim pun juga memberitahu Pak Mancik kalau kelihatannya Direktur Kepolisian Pak Cho tidak akan membiarkan video tersebut viral. Karena itulah Pak Mancik dan tim harus siap-siap menerima konsekuensi mereka. Saat istirahat, Dongju secara tak sengaja mendengar pembicaraan antara Jae-hong dengan petinggi polisi lainnya. Petinggi itu bilang kalau Dongju hanyalah beban bagi tim mereka. Karena Dongju selalu membuat masalah. Dan ternyata selama ini Pak Mancik selalu berkorban dengan meminta maaf ke Pak Cho atas kesalahan yang dilakukan oleh Dongju. Bahkan Pak Mancik rela untuk dihukum dan dihina di semua petinggi lainnya. Malam harinya Dongju pun menemui Pak Mancik untuk meminta maaf karena kekacauan yang dia lakukan. Pak Mancik harus menerima semua hukumannya.
Tapi Pak Mansik membalas kalau itu tidak masalah karena memang sudah tanggung jawabnya sebagai kapten tim untuk menanggung konsekuensi semuanya. Lagian ini bukan salahnya Dongju, melainkan ini salahnya Pak Mansik karena dia tak bisa memimpin timnya sendiri. Dan Pak Mansik bisa memahami yang Dongju lakukan. Dia akan berlaku begitu juga jika keluarganya dilukai oleh Minju. Masalah hukuman yang akan mereka dapat, Dongju tak perlu memikirkannya terlebih dahulu karena persidangannya masih minggu depan. Yang sekarang, yang lebih penting adalah fokus untuk mengungkapkan kejahatan yang telah dilakukan Minju. 뭘 그만둔다고? 아니 그만두면 민주 형이는 그대로 냅둘 건가? 그좀 그만 싸고 여기 좀 발라봐. 아주 죽겠다. Keesokan harinya, Pak Mansik dan tim mendapatkan informasi setelah mengecek riwayat panggilan telepon sekali pakai Minju. Ditemukan ada 3 nama yang sering ada di riwayat panggilan ponselnya Minju. Yang pertama ada Yona, kemudian ada orang dengan nama Rusia dan nama Cina. Pak Mansik dan tim bisa mengetahui siapa sebenarnya orang Rusia dan orang Cina ini jika mereka bertanya kepada seseorang yang telah memproduksi ponsel sekali pakai tersebut. Karena itulah setelahnya mereka langsung mencari orang tersebut. Pak Mansik pun pergi menemui Guang. Di sana dia bertanya mengenai orang tersebut. Guang pun langsung menjelaskan kalau di kota ini seseorang yang memproduksi ponsel sekali pakai adalah seseorang bernama Podong. Setelah mengetahui informasi itu, Pak Mansik dan tim langsung segera berupaya mencari Podong ini. 대포폰 이거요. 그러니까 이름은 모르고 그냥 대포동이라 불러요. Kemudian terlihat Yona yang menjenguk Minju yang sedang dirawat. Ketika itu, Minju mengungkapkan keheranannya. Dia yakin kalau dia sudah menembak alat vitalnya ibunya Dongju. Tetapi kenapa ibunya Dongju masih bisa diselamatkan? Ternyata seseorang yang melakukan pertolongan pertama itu adalah Yona. Bahkan Yona langsung menelpon seseorang untuk menyelamatkan ibunya Dongju. Kemudian Dongju menjalani perawatan rutinnya di rumah sakit. Di sana dokter pun meminta untuk menjalankan MRI supaya mereka tahu keadaan kepalanya Dongju sekarang. Setelah pemeriksaan itu, Dongju terlihat melamun. Hana pun bertanya bagaimana pemeriksaannya tadi. Dongju menjawab semuanya baik-baik saja. Tetapi terlihat kalau jawaban itu hanyalah kebohongan. 아니, 손이 이렇게 될 수 있다고. 그게 다야? 그러게. 진짜 재밌는 분이시라니. Esok harinya setelah mengetahui Do Podong, mereka langsung berusaha menangkapnya. Tapi tiba-tiba Dongju merasa pusing. Untungnya mereka berhasil menangkap Do Podong dan langsung mewawancarainya. Setelah mewawancarai Do Podong, Pak Mansik dan tim sudah tahu siapa sebenarnya orang Rusia dan orang Cina yang menghubungi Minju selama ini. Dan sekarang mereka juga sudah tahu siapa saja partner bisnisnya Minju dan bagaimana cara kerja mereka. Jadi Minju mempunyai 3 partner bisnis. Yang pertama ada Inarko, yaitu Yona yang menyediakan suplai narkoboy. Dan yang kedua ada Leo. Dia adalah ketua mafia Rusia yang menguasai semua negara-negara di Eropa Timur. Dan yang ketiga ada Baek, ketua gangster yang menguasai seluruh wilayah Asia Timur mulai dari Cina, Korea, sampai Jepang. Ini adalah kelompok kartel kejahatan di mana mereka menyebarkan narkoboy-narkoboy itu ke semua negara. Dan Minju berada di tengah-tengahnya karena dialah yang bertugas untuk menyelundupkan barang narkotika itu supaya bisa keluar dari Korea. Setelah mengetahui fakta ini, Pak Mansik dan tim tahu kalau ini adalah kasus yang sangat sulit untuk diselesaikan. Tetapi mereka tak akan menyerah dan bertekad akan menyelesaikan kasus ini. Tapi kemudian Pak Mansik diberitahu oleh Pak Kim kalau kemungkinan timnya Pak Mansik akan dibubarkan lebih cepat. 정아. 말 안 듣게 생겼다. 그리고 특수팀 그 일주일 안으로 정리하실 것 같아. Malam harinya Pak Mansik pun langsung mengajak makan malam bersama timnya untuk memberitahu kabar buruk tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut, Dongju yang paling terpukul karena dia sangat merasa bersalah karena apa yang dilakukannya, timnya harus mendapatkan konsekuensinya. Hari selanjutnya adalah persidangannya Dongju. Pak Mansik dan yang lainnya benar-benar khawatir menantikan hasil persidangan dari Dongju. Tapi tiba-tiba Jongjun memberitahu kalau Dongju tiba-tiba keluar dari persidangan. Mereka semua pun langsung mencari kepada Dongju. Tapi mereka tak bisa menemukannya. Esok harinya, Jaehong memberitahu kalau dia mendapat informasi bahwa kemarin Dongju menemui Pak Oh. Mendengar itu mereka pun mulai berpikir kalau jangan-jangan Dongju mencari masalah lagi dengan berkelahi dengan Pak Oh. Saat masuk ke ruangan, mereka menemukan Dongju yang sedang bersembunyi di bawah meja. Pak Mansik yang melihat kalau Dongju saat itu babak belur membuatnya yakin
kalau Dongju pasti sudah bertengkar lagi dengan Pak Oh. Dan itu membuat Pak Mansik sangat marah karena dia tahu jika Dongju benar-benar berkelahi dengan Pak Oh, maka tak ada cara untuk menyelamatkan Dongju lagi. Karena hal itulah Pak Mansik sangat marah ke Dongju karena Dongju tak bisa menahan emosinya. Semua orang pun kecewa kepada Dongju, termasuk Hana juga. Malam harinya Dongju pun mengikuti Hana untuk meminta maaf. Tapi di situ Hana tak bisa memaafkannya dan mengungkapkan kecewaannya. Kalau dia merasa salah mengira kalau Dongju adalah orang yang lebih baik, ternyata dari dulu Dongju tidak bisa berubah. 그냥 대충 뭉개고 엉기고 헤헤거리면 끝이지 넌. 가. 괜찮은 놈이라 생각한 내가 반시보다. Sementara itu Pak Mansik mendatangi asrama kepolisian untuk masuk ke kamarnya Dongju. Meskipun dia kecewa ke Dongju, tetapi dia khawatir sekarang Dongju tinggal di mana karena Dongju tak punya tempat tinggal. Selama ini dia selalu tinggal di asrama kepolisian itu. Keesokan harinya Pak Mansik diberitahu oleh Pak Kim kalau Pak Cho telah membatalkan keputusan untuk membubarkan timnya Pak Mansik. Mendengar itu Pak Mansik tentu sangat senang. Tetapi dia juga kaget kenapa keputusannya bisa-bisa berubah. Pak Kim memberitahu alasan pembatalan itu karena ternyata Dongju sudah menemui Minju dan masalahnya sudah selesai. Minju tiba-tiba membatalkan tuntutan untuk membubarkan timnya Pak Mansik. Ternyata tempo hari Dongju tidak bertengkar dengan Pak Oh. Di sana dia menemui Minju. Di sana Dongju memohon kepada Minju supaya membatalkan tuntutannya. Sebagai gantinya Dongju rela untuk dihajar habis-habisan. Minju pun menerima tawaran itu dan karena hal itulah Dongju menjadi babak belur karena dia sudah dipukuli secara brutal oleh Pak Oh. 내가 맞은 만큼 고스란히 맞아줄 테니까 특수팀은 건드리지 마라. 다 맞고도 그 자리에 버티고 서 있으면 생각해볼게. 어떻게 할지. Setelah mengetahui itu semua, sekarang Pak Mansiklah yang merasa bersalah karena dia menyalahkan Dongju kemarin. Padahal Dongju sudah berkorban untuk tim mereka. Begitupun juga Hana merasa bersalah karena dia kemarin sudah memarahi Dongju. Hana pun langsung pergi mencari Dongju dengan pergi ke Sasana tempat latihan Dongju biasanya. Tetapi dia tak menemukan juga Dongju di sana. Ternyata Dongju memang bersembunyi dari Hana. Kemudian terlihat Dongju yang mulai pusing lagi dan keluar darah dari hidungnya. Ternyata sesuatu yang disembunyikan Dongju setelah pemeriksaan MRI, dokter memberitahu akibat Dongju yang sering dipukuli selama ini, otaknya jadi bermasalah dan kemungkinan seiring berjalannya waktu, keadaan tersebut bisa menjadi lebih parah. Maka tak heran setelah dipukuli secara brutal oleh Pak Oh kemarin, penyakit tersebut kembali kumat lagi. 반복적으로 가해진 충격 때문에 뇌 손상이 의심됩니다. 지금은 괜찮을 수 있지만 병증이 심해질 수도 있어요. 정밀 검사를 받아보시는 게. Hana pun terus-terusan menghubungi Dongju yang membuat Dongju akhirnya luluh juga. Dia pun memutuskan untuk menunggu di rumahnya Hana. Saat akhirnya bisa melihat Dongju lagi, Hana sangat senang. Bahkan di sana, Hana mengizinkan untuk Dongju bisa menginap serumah dengannya. Dongju pun langsung masuk ke rumahnya. Bahkan tiba-tiba di sana, Hana lagi-lagi mencium Dongju. Keesokan harinya, Pak Mansik dan tim beraktivitas seperti biasanya. Tapi hari itu Dongju terlihat bahagia, dia tak bisa menutupi senyumannya. Hal itu karena apa yang dilakukannya kemarin malam dengan Hana. Jongyun pun mulai curiga dan cemburu dengan senyuman Dongju itu. Hana yang takut ketahuan atas apa yang dilakukannya dengan Dongju kemarin malam akhirnya langsung menarik Dongju dan meminta Dongju untuk tidak bertindak aneh. 티 엄청 나. 티는 너도 나. 알겠어. 티 안 낼게. 저녁에 봐. 집으로 갈게. 티 안 내고. Kemudian Dongju merasa kalau dia kehilangan buku catatan puisinya. Ternyata buku itu sudah diambil oleh Yona. Setelah membaca buku puisi itu, Yona pun menjadi semakin suka dengan Dongju. Karena selain baik dan lucu, Dongju orangnya juga romantis. Setelahnya terlihat Leo dan Baek yang komplain kepada Minju karena keterlambatan Minju untuk bisa menyelundupkan narkotika tersebut keluar dari Korea. Tapi Minju telah berjanji kalau semuanya pasti akan aman dan dia akan menyelesaikan masalah ini. 운송이 문제라 죄송하게도 좀 늦어지네요. 차량은 다 수배했는데 화물차 기사들이 좀 모자라서 곧 구해질 겁니다. Kembali ke kantor, Pak Mansik diberi informasi kalau informan yang ditanyai oleh Pak Mansik yaitu Guang dilaporkan menghilang. Kemudian Jongyun juga mendapatkan informasi kalau sepertinya akan ada barang narkotika lagi yang diselundupkan lewat pelabuhan. Tetapi mereka tidak punya ide bagaimana caranya mereka supaya bisa menggeledah pelabuhan tersebut.
Sampai tiba-tiba Pak Mansik terus-terusan garuk-garuk. Dongju pun melihat punggungnya Pak Mansik ternyata sangat banyak bercak merah. Pak Mansik pun cerita kalau dia baru saja digigit serangga saat melakukan penggeledahan di pelabuhan tempo hari. Jehong yang ahli serangga dia langsung bilang kalau itu adalah gigitan tomcat dan itu sangat mematikan. Pak Mansik awalnya tidak percaya sampai akhirnya tiba-tiba Pak Mansik tergeletak pingsan. 마비나 갑자기 저혈압으로 의식을 잃을 수도 있다라는데요. 물리면 죽을 수도 있다고 하는데요? 아 여기 봐봐요 죽을 수도 있다고 하잖아요. 야 이놈 새끼야. 너 이 정도면 진심이야. 나 죽기 바라는 거. 팀장님! Pak Mansik pun langsung dirawat, untungnya dia tidak kenapa-napa. Tetapi mereka menyadari kalau tomcat itu dari pelabuhan dan karena itulah mereka mempunyai ide untuk mendapatkan izin menggeledah pelabuhan karena adanya serangga berbahaya di sana. Karena itu, Minju lagi-lagi harus mengalami keterlambatan pengiriman. Dia pun langsung mendatangi seseorang yang bertanggung jawab atas pelabuhan itu dan tanpa segan-segan di sana Minju langsung mengancam dan mematahkan jari pegawai tersebut. 다 나았나 봐요. 그러신 거? 잘 붙었네요. 손님들 연락해서 보자고 하세요. 이 양반은 병원 데려다 주고. Malam harinya Pak Mansik dan tim langsung bekerja untuk melakukan penggeledahan, bukan untuk mencari tomcat, melainkan untuk mencari barang yang sudah diselundupkan oleh Minju. Namun saat mencoba mencari barang tersebut, mereka tiba-tiba malah bertemu Yona di sana. Mereka pun langsung menangkap Yona. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba saja Yona tergeletak pingsan. Dongju langsung berusaha untuk menolong Yona, tetapi saat mendekatkan wajahnya, Dongju tiba-tiba dicium oleh Yona. Ternyata Yona hanya pura-pura, dan tiba-tiba semua anak buahnya Yona datang dan berusaha untuk menghajar mereka. Meskipun sialnya Yona berhasil kabur, tapi Pak Mansik dan tim berhasil menemukan bahan narkotikanya. Dengan bangganya, keesokan paginya Pak Mansik dan tim membawa semua barang narkotika yang telah mereka dapatkan itu ke kantor. Malam harinya mereka pun merayakannya dengan minum bersama. Saat akan pulang, Dongju terlihat searah dengan Hana. Pak Mansik pun bertanya, Dongju pulang kemana? Dia kan tidak punya rumah. Jongyun yang mulai curiga kalau Dongju mungkin saja tinggal di rumahnya Hana. Untuk mencegah hal itu, Jongyun langsung bilang kalau sebaiknya malam ini dia tinggal di rumahnya Jongyun saja. Meskipun sebenarnya Dongju ingin tidur di rumahnya Hana, tapi dia tak punya alasan untuk berbohong. Karena itulah dia pun terpaksa untuk tidur di rumahnya Jongyun malam ini. 재워줄게 우리 집에서. 왜? 생명의 은인인데 이 정도는 해줘야지. Setibanya di kamar, Jongyun menyuruh Dongju untuk tidur di kamar yang bentuknya lebih seperti gudang karena banyak barang bekas di sana. Dongju pun masuk ke kamarnya dan di sana dia menemukan foto-foto Jongyun bersama dengan Hana dulu. Meskipun mereka sudah lama putus, tetapi Jongyun masih belum membuang foto tersebut. Karena itulah Dongju tahu, meskipun sudah lama sampai saat ini, Jongyun masih belum saja bisa move on dari Hana. Di ruang tamu, Jongyun yang cemburu, dia terus kepikiran akan hubungan Dongju dengan Hana sekarang. Mereka berdua terlihat lebih dekat. Bahkan saat ke rumahnya Hana, anjing di sana juga dinamai Dongju. Di momen tersebut, Jongyun pun mulai menyadari kalau kali ini dia sudah kalah dalam pertempurannya dengan Dongju untuk mendapatkan hatinya Hana. Di tempat lain, Huang ternyata selama ini diculik oleh Minju dan kawan-kawan. Tapi entah mengapa saat itu Minju sengaja untuk membiarkan Huang kabur. 왜 이렇게 사람을 속상하게 만들지? 거짓말에 핑계만 대고 이러니까 내가 정말 돌아버리겠잖아. 죄송합니다. Keesokan harinya barang sitaan narkotika yang sudah didapatkan oleh Pak Mansik dan tim tempo hari itu siap untuk dikirimkan ke markas pusat. Jongyun bersama dengan Hana dan polisi-polisi lainnya diperintahkan untuk mengawal barang tersebut. Sementara itu Pak Mansik yang mendapat informasi pagi itu kalau Guang sudah ditemukan, dia bersama Dongju langsung menjenguk Guang yang sedang dirawat di rumah sakit. Guang pun cerita sambil menangis kalau dia telah disiksa dan hampir dibunuh. Guang juga memberitahu kalau dia mendengar Minju berencana akan mengambil lagi barang sitaan narkotika yang sudah didapatkan Pak Mansik dan tim. 아니 이미 날짜랑 시간이랑 동선까지 다 파악하고 있더라니까. 경찰청 안에 빨대 하나 제대로 꽂았네. 나 지금
목숨 걸고 얘기하는 거예요. Mendengar itu Pak Mansik menjadi khawatir, tetapi Minju tak mungkin bisa mengalahkan banyaknya pengawalan polisi. Sampai tiba-tiba Jae-hong memberitahu kalau polisi yang mengawal barang sitaan itu hanya sedikit, termasuk Hana dan juga Jong-yun, karena perintah dari Pak Cho menyuruh polisi-polisi lainnya untuk mengatasi demo di kantor wali kota. Pak Mansik pun langsung khawatir karena Hana dan Jong-yun sekarang dalam bahaya. Anak buahnya Minju bisa saja langsung menghabisi mereka. Pak Mang-chit dan Dong-ju bersama dengan Jae-hong langsung bergegas menyusul Hana dan juga Jong-yun. Benar saja beberapa saat kemudian Hana dan Jong-yun dicegat oleh anak-anak buahnya Minju. Mau tak mau mereka harus bertarung di sana. Sementara itu, Dong-ju dan Pak Mansik yang berusaha menyusul mereka juga dicegat di luar terowongan oleh anak-anak buahnya Minju. Mau tidak mau mereka berdua pun harus menghadapi mereka semua. Setelah berhasil menghajar mereka semua, Dong-ju langsung berlari untuk masuk untuk mendatangi Hana dan juga Jong-yun. Di tempat lain, Jae-hong yang berusaha menyusul dicegat oleh Leo dan anak buah Rusianya. Jae-hong pun harus menghadapi anak buah itu. Pada akhirnya Pak Mansik dan tim pun semuanya bertarung mati-matian untuk menghadapi Minju dan juga anak-anak buahnya.